Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk pembahasan apa kali ini, aku serahkan kepada kartu yang terbuka saja ya. Oke, ini pembahasannya tentang apa? Oke, di sini kalau aku melihat ada seseorang yang seperti kayak akhirnya menyadari gitu ya bahwa ternyata selama ini dia tuh ya udah nyakitin kamu, udah membuatmu kecewa, dia udah keterlaluan banget sama kamu gitu ya, dan dia merasa bahwa tindakan dia dulu terhadap kamu yang mungkin mengecewakan kamu atau menyakiti kamu itu dia menganggap bahwa itu kayak bukan aku gitu. Itu kayak keterlaluan banget ya kalau aku melakukan itu ke kamu gitu. Dan dia merasa bahwa dia seperti apa yang dulu pernah dia lakukan itu seperti kayak dia kehilangan kendali gitu atas diri dia. Ya, dia kayak eh seharusnya aku tidak seperti itu. Aku nggak seperti itu kok gitu. Aslinya aku nggak seperti itu. Tapi ya faktanya dia melakukan hal itu yang mana mengecewakan kamu gitu ya, menyakiti kamu seperti itu. Dan orang ini masih menganggap kamu bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar the best thing in my life, kata dia ya. Kamu adalah orang yang terbaik yang pernah hadir di dalam kehidupan dia. Kamu adalah seseorang yang menurut dia tuh dibandingkan si A, si B, si C, kamulah yang paling baik. Kamulah yang paling terbaik. Kamulah yang paling apa ya, the best lah ya. Ya, kamu yang terbaik gitu. Mungkin di sini kamu lebih perhatian, kamu lebih mengerti dia, kamu lebih memahami dia, kamu lebih baik ya dari yang lainnya, kamu lebih perhatian atau apa gitu. Pokoknya dia menganggap kamu itu seseorang yang terbaik ya dibandingkan yang lainnya selama kehidupan dia gitu ya. Jadi kamu yang paling the best gitu. Terus juga dia merasa bersyukur ya setelah dia kenal kamu, setelah dia dekat dengan kamu, dia akhirnya kayak mengerti tentang spiritualitas ya. Jadi kayak misalkan spiritualitas tuh banyak hal ya, tapi salah satunya yang sederhana kayak mengerti koneksi ya atau insting di antara kalian itu ternyata saling terikat gitu, saling bertaut gitu ya. Tuh intinya atau hal apapun ya dia bisa mungkin merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Dia bisa seperti mengetahui gitu ya apa yang kamu lakukan gitu. My life is not as together as it seems ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan orang ini tuh hidupnya penuh dengan kemanipulatifan atau kebohongan, apa namanya tuh kayak dia memakai topeng gitu ya. Orang yang tidak bertindak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam hidup dia. Jadi misalkan nih, kayak misalkan dia lapar ya, tapi dia nggak ngomong kalau dia lapar. Dia ngomongnya dia kenyang gitu, padahal dia lapar. Nah, kayak gitu contohnya ya. Atau apa nih, sebenarnya dia mengalami kesulitan dalam hidup, tapi dia berlagak seperti orang kaya, orang yang baik-baik saja, bahagia, segalanya punya. Nah, seperti itu ya. Jadi orang yang manipulatif, orang yang memakai topeng, orang yang tidak bertindak sesuai dengan apa realita yang dia alami. So many things remind me of you ya. Jadi kalau aku lihat dia ini ternyata selalu kepikiran kamu. Banyak hal yang selama ini ada di sekeliling dia atau apa yang dia lihat itu kayak mengingatkan dia terhadap kamu.
banyak hal, apapun itu. Entah mungkin dia melihat seseorang yang mungkin perawakannya mirip kamu, inget kamu. Atau mungkin dia tahu kamu suka makan apa gitu, terus dia ngelihat ada makanan itu, inget kamu, kayak gitu. Atau apapun ya. Jadi banyak hal yang selalu mengingatkan dia terhadap kamu. Jadi mungkin ya, orang ini tuh seperti mungkin ingin move on, ingin melupakan kamu, tapi ternyata nggak bisa gitu, karena banyak hal yang banyak hal yang mengingatkan dia gitu, kembali lagi ke kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia menyesal karena selama ini dia telah berbohong sama kamu. Jadi banyak ya yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, yang tidak dia ucapkan ke kamu gitu, yang tidak dia jujurkan, yang tidak dia mungkin dia sama ini nggak terbuka juga sama kamu itu. Aku lihat di sini dia menyesal telah berbohong sama kamu. Energinya kuat perselingkuhan ternyata ini ya. Oke. Ini tidak ya, ini terlalu banyak. Kita ambil satu saja. Orangnya ini kalau aku lihat itu kayak nggak bisa anteng, ya. Orangnya nggak bisa anteng, dia selalu ingin memburu wanita atau pria di luar sana, ya. Dia ini orang yang nggak bisa ngelihat yang bening-bening, atau yang nggak bisa hanya bertahan pada satu saja. Semua pengen dia kejar. Aku lihat di sini ya, orang yang seperti itu, semua ingin dia buru. Bahkan mungkin nggak cuman tentang pasangan atau percintaan, mungkin dalam hal lainnya juga semua pengen dia miliki gitu. Ya, orang yang suka memburu atau mengejar sesuatu yang membuat dia merasa bergairah gitu ya. Apapun itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Aku melihat nampaknya dia merasa bahwa kalau misalkan dia memiliki sesuatu yang dia inginkan, itu akan merasa bahagia dan merasa utuh. Dia akan merasa senang seperti itu, ya. Mungkin dia orang yang suka dunia malam, ya, mungkin dia suka ke klub, ya, suka clubbing, suka minum-minuman keras, suka berjudi, seperti itu ya. Atau bisa jadi kalau dia nggak seperti itu, mungkin dia orang yang suka, apa itu namanya? Apa sih namanya, bukan insomnia, tapi kayak aduh aku lupa kosakatanya. Kalau bahasa Jawanya itu kayak lelean. Apa ya? Ya, pokoknya dia suka dunia malam. Ya, mungkin dia walaupun dia di siang hari bekerja gitu ya, pagi sampai sore gitu bekerja, tapi di malam hari pun dia nggak langsung istirahat. Dia masih mungkin main sama teman-temannya, nongkrong sama teman-temannya. Itu apa itu namanya? Ya, yang seperti itulah ya. Mungkin dia orangnya sukanya seperti itu. Jadi walaupun malam, nih orang nggak bisa diem gitu. Nggak bisa diem di rumah. Suka kilar-kilir gitu. Oke, kemudian ada sesuatu kelegalan yang berurusan dengan dia tentang dokumen atau pengadilan. Ada yang berurusan dengan hukum. Aku lihat di sini, entah apa ini, tapi ini legal, ya. Dia berurusan dengan kelegalan hukum.
Oh, nampaknya um, dia ini kayak mungkin ya ada perebutan anak, atau mungkin misalkan dia pernah bercerai. Nah, dia ini harus membiayai tunjangan anak, ya, karena di sini ada financial support, ada children alimony government, ya. Jadi kayak secara sah dia itu harus membiayai anaknya atau harus menghidupi anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya gitu dia. Jadi ada tanggung jawab secara finansial yang harus dia berikan kepada anak. Seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Ya, mungkin dia harus memberikan tunjangan setiap waktunya atau setiap bulannya kepada anak ya. Dan ini sudah dilegalkan oleh pemerintah, oh ya, hakim, oleh hakim apa tadi? Pengadilan seperti itu, ya. Aku melihat kayak ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi nih sama kamu, penyatuan. Mungkin bisa jadi kamu mantan istrinya atau mantan suaminya, ya. Ini pengen rekonsiliasi lagi atau hubungan kamu dengan dia kemarin seperti apa? Nih orang kayak pengen rekonsiliasi lagi sama kamu, pengen bersatu lagi dengan kamu. Karena ketika kalian berpisah pun, nih orang seperti selalu merasa terkoneksi terus dengan kamu, kepikiran kamu terus ya. Jadi kayak nggak bisa tenang hidupnya karena selalu apa ya? Selalu selalu terkoneksi, selalu teringat, selalu ingin bersama dengan kamu, ingin selalu dekat dengan kamu, memiliki kamu seperti itu. Oh, aku lihat nampaknya dia ini seperti punya trauma ya. Entah ini trauma mungkin ya itu tadi, mungkin dia pernah gagal dalam suatu pernikahan karena di sini ada anak dan tunjangan. Berarti mungkin ya dia punya anak ya dan dia mungkin sudah bercerai dan dia harus memberikan tunjangan ke anaknya bisa jadi. Atau apa nih, tunjangan apa nih yang berhubungan dengan anak gitu ya. Nah, dia mungkin traumanya bisa jadi ya trauma karena pernah gagal dalam suatu pernikahan ya, gagal dalam merawat anak, gagal dalam mendapatkan hak asuh anak, seperti itu. Intinya aku lihat nih orang kayak punya trauma sih, besar traumanya, dan itu mungkin sampai sekarang masih belum bisa dia tangani trauma itu, jadi masih menjadi suatu momok ya, masih menjadi suatu trust issue yang sampai detik ini tuh masih dia takutkan gitu ya, dia khawatirkan seperti itu. Aku melihat seperti ada rasa kehilangan, kesedihan, terus juga ada suatu situasi yang terjadi di antara kamu dengan dia karena di sini aku lihat kayak ada perubahan yang tiba-tiba terjadi dan perubahan ini seperti tidak dia duga-duga dan ini terjadi sehingga perubahan ini seperti tidak dia inginkan. Misalkan ya, tadinya kamu dengan dia menjalin suatu hubungan atau dia dekat lah gitu ya, udah nyaman, udah intim gitu. Tahu-tahu entah apa tragedi yang terjadi di antara kalian, kamu berubah dan kamu misalkan meninggalkan dia. Nah, di sini dia tidak menduga kamu akan melakukan tindakan ini, kamu akan mengambil suatu keputusan ini, meninggalkan dia. Sehingga situasi inilah, perubahan inilah yang tidak dia inginkan. Aku lihat memang dia ini orang yang tidak dewasa secara emosional ya, jadi mungkin suka meledak-ledak emosinya, tiba-tiba kemudian tiba-tiba marah, tiba-tiba ngediemin kamu, tiba-tiba aja lah pokoknya intinya secara emosional tidak dewasa. Terus juga aku lihat saat ini seperti kayak dia itu berfokus pada kehilangan sesuatu, ya, termasuk mungkin kehilangan kamu, ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak hidup dia itu otaknya, pikirannya tuh lebih ke hal-hal negatif gitu loh. Kayak itu seperti misalkan kehilangan pasangan, kehilangan kepercayaan, kehilangan materi atau apa. Pokoknya di sini dia kayak fokusnya itu terhadap kehilangan
ya. Terus itu juga aku melihat saat ini perasaan dia benar-benar negatif banget ya. Dia kayak penuh dengan hal-hal negatif pikirannya. Dia hidupnya kayak kayak perasaannya tuh nggak tenang karena selalu memikirkan, aduh aku gagal, aduh traumaku, aku dulu pernah trauma begini-begini, terus aduh aku kehilangan dia, aku kehilangan ini itu, apakah aku bisa menutupi kehilangan ini, nah bla 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 seperti itu ya. Jadi aku lihat seperti sekarang nih dia ngerasa kayak sengsara gitu loh. Ya, dia ngerasa sengsara gitu. Terus itu juga aku lihat banyak kesempatan-kesempatan yang hadir di dalam kehidupan dia tuh kayak hilang begitu saja. Mungkin termasuk juga kamu dulu pernah memberikan dia kesempatan untuk berubah, untuk tidak selingkuh. Karena aku lihat di sini ada two of cups ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pernah selingkuh entah berapa kali, tapi yang pasti dia pernah selingkuh. Mungkin selama ini kamu selalu memberikan dia kesempatan, selalu memberikan dia maaf, selalu menerima dia lagi ketika dia sudah ketahuan selingkuh, kamu terima lagi, kamu maafkan. Um, tapi ternyata terus-terusan diulang, ya dia selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Sehingga sekarang seperti kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan untuk bisa tetap bersamamu. Jadi kalau aku lihat dia seperti merasa kehilangan kesempatan untuk bersama dengan kamu kembali gitu ya. Jadi aku lihat ada penyesalan, ada keputusan yang dia sesali, terus itu juga dia merasa seperti ada penolakan dari kamu, ada rasa bersalah, ya. Penyesalannya sangat besar terhadap kamu, aku lihat di sini. Banyak hal ya yang dia sesali, jadi nggak cuma tentang kehilangan kamu doang, tapi dia sesali juga karena dia tidak bisa mempertahankan kamu, tidak tidak mengerti kamu, tidak mengerti kesempatan yang sudah kamu berikan selama ini ke dia, gitu ya, tidak dia ambil kesempatan itu. Banyak hal ya yang dia sesali saat ini. Aku lihat memang ya kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, bahkan perpisahan ini mungkin ya karena ada konflik juga atau perselisihan di antara kalian, dan dia merasa saat ini tuh seperti apa ya, kalau kalau aku melihat sepertinya dia nggak ngerasa bahwa ini akan benar-benar berakhir hubungan ini. Ya jadi kalau aku lihat dia ini sebenarnya belum benar-benar mau ikhlas gitu loh, melepas kamu, atau dia belum benar-benar seutuhnya menerima perpisahan kalian. Jadi dia beranggapan bahwa hubungan ini itu tidak benar-benar sepenuhnya lepas atau tidak sepenuhnya hilang. Karena di sini dia akan menunjukkan kembali apa ya, kayak cara untuk bisa mempertahankan kamu. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi dia akan cari cara itu untuk tidak kehilangan kamu. Ya. Jadi kayak dia akan mencoba untuk tetap mempertahankan apa yang bisa dia pertahankan di hubungan kalian, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini saat ini ya, dia merasa seperti sedih, merasa kehilangan, merasa kecewa karena gini, setelah kamu pergi, dia menyadari ternyata kamulah the one bagi dia. Kamulah satu-satunya yang dia mau, yang paling ngertiin dia, yang paling the best di antara yang lainnya, seperti itu ya. Tapi ya udah, gimana? Sekarang terlepas dari dia gitu loh. Kamu sudah tidak bersama dengan dia lagi ya. Apalagi di sini ya dia menyadari, dia menyesali karena dia telah buta dengan niatan orang lain gitu ya. Dia mungkin digoda pihak ketiga, terus ya dia tergoda juga gitu kan. Jadi dia merasa seperti, aduh kenapa aku dibutakan oleh pihak ketiga, seperti itu ya. Jadi ada kesedihan, ada penyesalan, ada kekecewaan, terus juga dia merasa menyesal, ingin meminta maaf sama kamu akibat kesalahan dia yang pernah dia lakukan di hubungan kalian sebelumnya. Terus juga aku lihat di sini dia sangat-sangat merasa kehilangan orang yang dia cintai, yaitu kamu. Dia merasa sedih, apalagi ditambah kemarin ketika dia masih bersama kamu tuh dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental di dalam hubungan kalian. Jadi kayak mungkin selama ini hanya kamu yang menunjukkan perasaanmu, hanya kamu yang effort, hanya kamu yang melakukan ini itu untuk hubungan kalian, tapi dianya cuek banget, bodoh amat, tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, tidak menunjukkan effort apapun terhadap kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat
sekarang ya dia mau nggak mau harus bisa menahan sentimennya dia, perasaan dia terhadap kamu seperti itu. Karena ya gimana, kamu mungkin sudah tidak mau memberikan dia kesempatan kembali gitu kan, ya kan? Jadi dia hanya bisa menyimpan perasaan dia terhadap kamu. Dia sangat berjuang saat ini mengatasi emosi dia, kangennya dia, rindunya dia terhadap kamu. Seperti itu. Ya, ditambah lagi mungkin selama ini dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai pasangan ya, bisa jadi. Sehingga aku lihat di sini nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya masih takut akan ditinggalkan olehmu. Dia orang yang benar-benar masih takut kalau misalkan kamu benar-benar akan pergi dari dia, kalau dia benar-benar tidak akan bisa bertemu dengan kamu lagi, tidak akan diterima oleh kamu lagi, itu yang dia takutkan saat ini. Jadi pikiran dia saat ini tuh kacau, pikiran dia saat ini tuh penuh dengan hal-hal negatif gitu ya. Ya, aku lihat di sini mungkin ya, kenapa kamu bisa tahu dia selingkuh? Karena di sini sikap dia tiba-tiba berubah, ya, tiba-tiba berubah. Terus ada hal-hal yang mungkin tidak kalian sepakati, atau dia semakin lama kok semakin menghilang komunikasinya, orangnya gitu ya, semakin menghilang. Akhirnya ketika kamu cari-cari tahu, taunya ketahuan deh dia selingkuh. Seperti itu. Dan memang orangnya ini aku lihat ramah, baik hati, terus juga welcome kepada siapapun. Nah, karena dia sikapnya welcome kepada siapapun, jadi banyak orang di luar sana itu yang tertarik sama dia gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Jadi circle dia itu luas ya, karena memang karena orangnya ramah, orangnya itu juga welcome terhadap banyak orang, orang baru juga, lawan jenis juga tetap dia welcomein. Sehingga ya di luar sana itu banyak yang suka sama dia gitu. Jadi makanya di sini dia banyak pilihan. Hanya saja apakah dia memang benar-benar suka sama mereka semua? Oh, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Dia hanya ya welcome gitu, seneng gitu ketika ada orang-orang tuh yang tertarik sama dia gitu. Dan ya udah, kalau misalkan dia jalanin dengan si A, si B, si C itu ya udah dijalanin aja gitu. Ya, tapi ya itu memang karena orangnya juga kan kayak memakai topeng ya. Terus juga orangnya kan humble, orangnya tuh welcome kepada siapapun, ramah. Nah itu, cuman ya itu red flag orangnya ya, red flag aku lihat di sini. Ditambah lagi kalau aku lihat sebenarnya nih orang itu masih impulsif ya, melakukan tindakan semena-mena, suka-suka hati dia. Karena gini, sebenarnya orang ini tuh masih belum tahu tujuan dia mau kemana. Makanya kehidupan dia tuh melompat sana, pergi ke sana, pergi ke sini, menjalani hubungan dengan si A, si B, si C. Tapi sebenarnya ya nggak ada tujuan gitu. Dia jalanin aja gitu. Semau-maunya dia, seenak jidatnya dia aja kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan nih dia masih menjalani hubungan dengan kamu, tapi dia kayak ngelihat yang lainnya tuh misalkan lebih cantik atau lebih ganteng gitu ya dari kamu. Ya udah dia jalani hubungan, dia ajak orang itu, dia dekati orang itu untuk menjalin suatu hubungan atau kedekatan sama dia. Tapi apakah itu akan dikomitmenkan? Tidak juga gitu ya. Jadi karena orangnya impulsif, jadi masih suka melompat sana melompat sini, pergi ke sana pergi ke sini. Tapi apakah dia tahu arah tujuan hidup dia? Tidak ya, tidak. Bahkan mungkin saat ini pun cita-cita dia, tujuan dia sebenarnya mau jadi apa juga nggak tahu gitu. Makanya di sini mungkin ada nih dari dia ya, kalau bekerja tuh baru bekerja di sini sebulan udah pindah lagi ke sana, baru kerja sebulan pindah lagi ke sono. Nah, kayak gitu. Ya, hidupnya masih impulsif, suka-suka hati dan semena-mena. Mau ngapain juga dia lakoni gitu. Tapi apakah punya tujuan? Oh, tentu tidak gitu. Ya, aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin aku melihat hubungan ini penuh dengan ketakutan. Ya, atau bisa jadi mungkin selama ini dia sebenarnya masih takut untuk berkomitmen, takut dikomitmenkan, takut diikat, takut dikontrol. Ya, sehingga karena dia itu masih sebenarnya masih takut untuk berkomitmen, makanya di sini dia itu setiap
kamu atau siapapun pasangan dia yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan keintiman, ini orang pasti lari. Atau sama kamu deh, kita nggak usah ngebahas yang lain deh, sama kamu deh. Kalau kamu ngebahas tentang kejelasan hubungan kamu dengan dia, ini orang pasti ngilang, tiba-tiba ngilang, dah. Ya tiba-tiba lari seperti itu ya, karena sebenarnya dia ini takut akan komitmen dalam hubungan percintaan. Jadi pengennya itu ya dia jalanin sama kamu, dia jalanin sama si A, si B, si C, ya jalanin aja. Tapi tidak ada komitmen, tidak ada suatu ikatan, tidak ada kejelasan. Aku ini siapanya kamu, kamu itu siapanya aku, nggak tahu. Yang penting jalanin aja gitu ya. Oke, bahkan aku lihat mungkin dia ini sampai detik ini masih belum yakin tentang apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Siapa sih sebenarnya pasangan yang dia mau? Itu, ya. Dia masih nggak jelas hidupnya. Nih, ditambah lagi The Magician, ya. Jadi memang dulu itu dia belum siap sebenarnya untuk berkomitmen. Kuat banget ya, dulu itu belum siap berkomitmen. Tapi aku melihat sepertinya nih orang ya, kayak ingin memiliki hubungan baru lagi dengan kamu. Nah, di saat dia ingin memiliki hubungan baru lagi dengan kamu, dia kan pengen rekonsiliasi lagi nih sama kamu, dia pengen datang lagi sama kamu dan memiliki hubungan baru lagi sama kamu. Di sini dia baru mau serius. Ya, dia mau serius, lebih tepatnya bukan serius mau berkomitmen, enggak, tapi lebih ke serius mau mengenal kamu, lebih dekat sama kamu, itu dulu, tidak ke komitmen. Ya, belum ke komitmen. Jadi kayak mungkin lebih intim sama kamu, lebih ingin mengenal kamu lebih dalam, lebih jauh seperti itu ya. Lebih ingin fokus aja gitu ke kamu. Jadi kalau aku lihat ketika nanti dia mau rekonsiliasi sama kamu, aku lihat memang ada keseriusan dia untuk lebih dekat, lebih dalam ya, lebih dekat, lebih dalam ke kamu, lebih ingin fokus gitu loh. Ya, ingin tahu gitu. Tapi kalau ditanya tentang apakah dia akan siap berkomitmen, oh, I think no, belum, ya, belum. Karena kalau aku lihat sebenarnya sampai saat ini dia tuh masih sering memanifestasikan kamu, ya, memanifestasikan kamu. Terus itu juga mungkin orangnya memang apa ya? Orangnya tuh punya gini loh. Kalau dia sudah punya kemauan keras, dia itu akan dia lakukan gitu, ya. Orangnya logika banget. Ya, orangnya logika banget. Kalau dia punya keinginan itu kayak harus gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ditanya tentang apakah ketika nanti dia datang mau berkomitmen, I think belum juga gitu. Tapi ya mau lebih kenal, lebih dekat, lebih memahami gitu ya. Oke, kemudian karena kalau aku lihat ini dari demunnya reverse ya, ada rasa keputusasaan, ada rasa putus asa. Fokus dia kan selama ini akhir-akhir ini ya, fokus dia itu ke hal-hal yang negatif gitu kan, sehingga dia ngerasa kayak putus asa aja gitu. Mungkin karir dia kok semakin tidak membaik, keuangan dia semakin nggak membaik, mungkin kehidupan dia semakin hancur, hubungan percintaan dia mungkin ya tidak ada yang bisa memuaskan dia, ya mungkin dia dikhianati juga gitu kan, atau gimana gitu. Ya pokoknya di sini aku lihat ada keputusasaan yang saat ini dia rasakan dan dia kayak seperti saat ini kayak kurang adanya keyakinan. Bahkan dia pun merasa gitu ya, sekarang tuh kalau misalkan dia mau datang lagi ke kamu kayak kurang yakin gitu kamu bakal nerima dia lagi seperti itu. Apalagi saat ini tuh dia kayak stuck imajinasinya, pikiran dia. Jadi mungkin dalam pekerjaan tuh kayak dia nggak bisa memberikan ide-ide cemerlang. Terus itu juga terhadap misalkan hubungan kamu dengan dia ya, dia kayak aduh gimana ya caranya agar kamu bisa menerima aku. Nah itu stuck. Dia nggak tahu caranya harus gimana. Kayak udah buntu aja jalannya. Untuk datang ke kamu itu kayak buntu gitu. Dia nggak tahu tipu muslihat apa yang harus dia lakukan agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Ya, jadi saat ini kayak kurang adanya kreativitas ya.
Terus itu juga kayaknya hidup dia lagi monoton, hidup dia lagi rasa bosan seperti itu ya. Oke, kemudian aku melihat saat ini kayak dia benar-benar kayak kehilangan rasa kepercayaan pada hubungan dia. Terus itu juga aku melihat di sini, ya dia ngerasa kayak bosan, ya, merasa kehilangan. Terus itu juga aku melihat di sini dia sedang mencoba, ya. Dia sedang mencoba untuk menganalisa, memikirkan kembali gimana caranya untuk memperbaiki masalah yang terjadi di antara kalian berdua, ya. Karena di sini dia melihat justru malah kamu itu kayak ingin melanjutkan hidupmu aja, nggak mau kayak flashback mengingat dia atau kembali lagi ke dia gitu. Jadi paham gak sih? Ya kamu kayak udah fokus dengan hidupmu, kamu udah pokoknya di sini kamu itu udah mikirinnya itu tentang masa depan kamu sendiri. Nggak ada lagi pikiran tentang dia, atau nggak mau lagi mikirin bucin-bucinan sama dia, itu nggak lagi. Nah jadi saat ini tuh dia benar-benar mikir gimana caranya memperbaiki masalah di antara kalian agar bisa mendapatkan perhatian kamu, sedangkan kamu di sini sudah fokusnya itu bukan dia lagi. Fokusnya kamu itu sekarang sudah karir, keuangan, masa depan, kebahagiaan dirimu, teman-teman, keluarga, atau apapun itu ya. Jadi saat ini dia kayak bingung. Dan aku melihat di sini dia merasa banget ya, kalau misalkan memang dia ingin kembali dengan kamu, dia harus bisa menyembuhkan luka yang sebelumnya telah kamu berikan ke dia, yang telah dia berikan ke kamu seperti itu. Dan juga dia harus bisa menghilangkan karma-karma buruk di dalam hubungan ini. Terus juga aku melihat di sini apa ya? Kayak dia melihat sekarang pandangan kamu tentang sebuah cinta itu berbeda, sudah berubah. Ya, dulu kamu memandang cinta itu harus dimiliki, harus dikejar, harus dibucinin, harus dijaga yang wah pol-polan gitu lah yang ngejaganya. Tapi sekarang kamu kayak menganggap cinta itu kayak ya sesuatu hal yang sepele, yang kayak ya udah biasa aja. Kayak intinya kayak cinta itu bukan lagi menjadi apa ya? Ya pokoknya pemikiran kamu sudah tidak seperti itu lagi tentang cinta gitu, tidak seperti dulu lagi tentang cinta. Dan aku melihat di sini dia melihat kamu seperti sudah melepaskan kecemasan atau energi positif, energi negatif yang selama ini kamu rasakan di hubungan kalian, ya. Terus itu juga aku melihat di sini, kamu seperti sudah mengubur masa lalu di antara kamu dengan dia, seperti itu. Dia merasa seperti itu, ya. Ya intinya kamu kayak sudah tidak mau lagi lah flashback atau ya berurusan dengan dia lagi, seperti itu aku lihat. Terus juga aku melihat di sini mungkin dia pernah selingkuhin kamu, pernah menipu kamu, pernah mengkhianati kamu, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini seperti ya dia kayak pengen bukan, dia sudah menyadari apa yang menjadi kesalahan dia selama ini sama kamu, dan kebenaran dalam hubungan ini sudah terbuka semua ya, sudah terjelaskan ya. Kamu sekarang sudah tahu sifat aslinya dia, dan aku lihat sepertinya dia merasa kamu tuh sekarang kayak lebih memilih untuk memulihkan ketenangan, kepercayaan dirimu ya, setelah kamu melewati masa-masa sulitmu. Jadi selama ini kamu merasa sulit sama dia, menjalani hubungan dengan dia, sekarang kamu ingin mengambil kendali atas dirimu untuk berdamai dengan hidupmu, bahagia dengan hidupmu, ya tenang dengan hidupmu, seperti itu. Ya, dia ngerasa seperti kamu seperti sudah tenang dengan dirimu sendiri, kayak nggak butuh lagi dia, nggak perlu lagi ada dia di hidup kamu. Itu yang dia rasakan. Karena mungkin ya selama ini dia sering mengabaikan kamu ya. Ya dia sering mengabaikan kamu. Oke, seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi saat ini dia masih bingung gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi.
Aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada The Moon, itu Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 9, 13, 4, 6, 5, 10, 1, 29, 27, 24, 25, 20, 26, 16, 11, 8, 31, 12, 30, 28, 22, 18, 17, 21, 3, 14, 23, 19, dan 7. Kemudian bulannya, bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada Desember, ada September, ada Maret, Oktober, Juli, April, Februari, Januari, November, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Oke, ada sio kuda, sio anjing, sio tikus, sio ayam, sio monyet, sio kambing, sio kerbau, sio babi, sio kelinci, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. DOWYJCTEKPAMLQFZXRGHBU. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam santu kalian semua dan bye-bye.